Itu baru sekarang. Yang ke-12-nya Peluang Pisau, 13-nya Suryan, nah yang paling sedikit itu di Barsel. Berarti pengaji Bupati Barsel dong. Kita sakti lah. Kita mau sampai ke isut kopi itu nih. Ayo kau. Kajian Iya, berarti itu Pak Riko Edi Raya tuh kau berguru dengan tuh cuma bupati itu belajar dengan Eno kan belajar tuh dengan Pak Edi Raya Bupati Barsel kan supaya bisa COVID-nya sedikit. Nah cuman penanganan nih kopi tadi COVID ini. masih ada saja yang tidak percaya ini yang Pak. Ya kali ulama aja mikir Iya. pendeta ustaz Ya, bisa. ada masih ada ya yang masih nah memang sebagian itu tidak percaya itu bukan tidak percaya dengan penyakit tersebut, hanya tidak percaya dalam artian menguatkan dirinya bahwa tidak percaya jadi imun. Nah terkait banyaknya komentar mas yang tidak banyak itu komentar ya yang mengenai teknis penanganan COVID itu kan bisa jadi hoax nanti artinya dengan ini gitu atau membuat ke rumah sakit tentunya rumah sakit malah jadi mati. Pemekaran saya selaku orang yang memang tidak ikut dalam pembahasan dari awal dengan tim dan juga saya bukan juga bagian dari sana yang terdampak langsung baik itu keberhasilan ataupun nanti berhasil atau tidaknya pemekaran ini, saya lebih mending diam, benyem tulis di bawah tanah. Ini kan yang kamu inginkan? Jadi tunggu apa lagi? Segera vaksin sekarang dan ambil kesempatan libur tambahan kamu dan terhindar dari COVID. Nah, ini Kalau aku itu yang kue dahi kawan aku anu dialog menurut mana? nah tahu lah. Siapa kawan dialog tadi tuh, Bang? Itu ketum IHB Kalteng Bahari Toseng biasa. Biasa tuh loh, Bang. Biasa batur jam 7 nya bisa jam 10 datang. Tapi jangan pada-padaan lu, Bang. Kita lah saudara Sudion ya. Iya. Nah, Datang. ada kabar? Aduh, malam. Maaf hari lah, no. Jalan macet bawa PKM. Oh iya. Aduh. Kita melepas masker itu era amal nih kalau itu jadi. Apa nih? Aku jadi vaksin kayak malah bang, jadi PCR. Oh iya. PCR. PCR lah. PCR. Iya, iya. Anu, tambah kaji ku bang. Oh iya. Kuat saya dulu. Saya lah tambah kanji ya. Iya. Tambah kayak Aduh bang, sadang motor. Bara rumah ini kan bundaran itu untuk PWN, bawa nalo kepsian pasal karo dulu. Makanya sadang menurut kau tuh. Iya itu maaf lah. Ano, ya itu bang sambil tinggal ya aku tuh apa ya handphone tuh ano, tinggal ya postingan kawan akhirnya masalah kare. Ada itu nah pemekaran juga. Oh iya. Yo, nah rada di ridu ombe. Tawa event kau, domba kawin dulu. Ye ibarat tenang dia urusan event daerah kare barat timur selatan utara kan ini gitu kau. Tapi perlu kayak kau no. Pak memperjelas anu dibantu foto saya. Abang bilang tuh tahu ya kami gitu kan. Menurut aku sih tidak dia uras kita harus memaden dari event jadi membentuk tim pasti. Nah hal di Malen informasi gubernur dengan ketua DPR menandatangani kesepakatan gitu kan bahasa formal Luna ada proses jadi kan proses gitu kan. Dia di serengak ya jadi Iya, kan. bujur panjang. Nah, kita pun dia konsumsi kita lah. Kita paham jadi event jadi kejauh mungkin jadi pegawai kalau proses teh. Dan cek walau jadi banyak tulis lah. Biar event ini memikir kita mbak mendoakan nih. Ya, Supaya kita berhasil event pun ya. yang terbaik Yang kan. terbaik itu Itu kehendak ewen pahari kau kan ya kan? Iya. Barat ya. bagian barat timur kami. Oh, iya. Kita kan itu nanya nui. Lalu Baru lintas. spot. Ya, Moral orang ini. mana aku tengok. Iya. Kamu cukup cukup syarat. Ya, nah ibarat lu nama kita menyanyi itu tuh karena bagian suara isumbangi biar apa? Iya, gawe kita tuh nah dia rasani. Nah, anu deh bang, J
narai uang puna sadang gitu lah. Tuh, kita mendukung program Pak Gubernur kita tuh kan. Cuman dia prihatin ya aku tuh leha gitu, kabupaten kota tuh dia kalau bersinergi ya lah. Hotel lah. Yo, Yang tuh payah lah. Kuntet ini kok dari sepanus kok. yo kok Di korok gitu. tujuh bang, kewalahan. And memang kami kan menyesal para kota-kota itu uras rujuk itu kami kan. Nah, menurut informasi kuan deh, memang tawa miji uluh kan nampaya fasilitas uang rumah sakit umpama daerah Kare Barito, daerah Kare Kapingan, daerah Kare Sambit kan kita dewe biasa muna jatuh kare kelengkapan narai rujuk pulang ke Palangkaraya itu kan gawe itu dianggap narai kudu lengkap ini. Buen anu kabupaten anu tuh mungkin kota teh mungkin agak lumayan gitu lah. Ya, Kabupaten kota teh anu kan kurang kan dalam masalah itu penanganan anu dalam PPKM juga tentang batasi penyebaran itu ya. mengendalikan teh. Amun aku baca berita teh amun kuan ya no kena sama keluar radio kuan ya. Iya. Anu kau informasi itu nah balap kan. Iya. Tapi menurut aku pengamatan Ayung gua sama kita tuh kan surser Gilgar kan tanya tuh ya. Ya kalau PPKM tuh kan minum karena informasi para jelahan tunda keluarga kita kami bahwa tinggi karena daerah kabupaten teh dia adalah serius sama nangana. Timbate event pun dihapun masyarakat teh kilau dihapun mah mampatame arek rumah sakit rumah kau nah. Atau mungkin ini terkait anggaran buat nanti tiga kota. Nah sama balik ke Marima kan anggaran di karena kan jor-joran dia baru sakit loh. Iyo sadang jauh di MMTT itu jauh Gaspol ya hanya di tanah payah uang lapangan teh ini realisasi itu kalau jika bingung kok lah kan gubernur sama sadang jadi bang manenga anu kan bawaan kita memikir kewenangan ayu itu kan koordinator namun di kepala daerah itu kan mengkoordinir seluruh bupati wali kota itu kan namun dia uang covid itu kan dia ketua satgas yo sama sadang kan kita beliau teh memandel mungkin kawan bupati itu. Nah, kadung-kadungi lagi Pak era kan bupati itu ada sama itu. Iyo, kira kan kawan itu akan toto di kuam kuat, tidak tomo kuat. Kau nanti bayar Bang. Jadi kere anak buah sehingga kere inggi kuat kan, tinggal ikut toto di kuam, tidak tomo kuat. Nah, anu ya Bang. Selama PPKM itu balap, cuman ya memang hindai lah maksudnya. Kita biasa siset gitar, uher, pelunakan, benyem tunis itu rumah. Ya lo banget ya kan, sama anak abah banget lah. Menanjung nyirgar kuluna PPKM kan, buat nama kuluna. Ela, kulala mengumpul arep. Tapi itu kira cara kawin lah. Nih. Banget karena kawin tuh ada banget kayak jadi bukan jadi dan namun cara teh jawaban Pak Hari lagi malah rumah tidak amat kan sebenarnya masih kene mun kene kenceng bari teh yo masih masa set lah ya masa amun dijatuh makin pehina ya tambah kupik teh Bang tambah kupik amun dibayar nulung humana cukup lengkap kayak macam itu dapurnya kan ya gila tetangga kan Bang kayak bara leu kan kiai mau nyo awe tapi pikir merene rumah iko benyem tunis sebenarnya kon pasar bukan benyem tunis pun Silence. ya pun benyem sini silent lah Silence. narai kon di bahasa daerah kita Banjar tuh narai bahasa di mana kalau baca nah sudah narai itu tuh Ini pokoro. Kita mah bener di pasar taruhnya di Facebook ya narai teh wow ye narai gua imit benyem narai gua Bawa tanang. mau bertanya Iya. tenang aja oh itu lah yo dia tahu Bang ai harat kopi tuh dia tahu kayak gitu benyem tambah kupik kita kan paksa gigar sama tambahin kan dia udah benyem marot Bang kami memang anu itu nanti kita tuh jadi tuh Jadi. aneh tapi ayo bahasa Indonesia kayak Bang dia paham iya aku ini lah
Narat ya. Pak Hari kan masih pakai bahasa itu, Pak Hari Ya, pakai ya. siaran kan. Iya. Di baju-baju utuh nah habis menerima no. Oh iya, kan Bapak Lawang, barang gue kan abang? Jangan itu kayak ibu kan. Oh iya, sudah bikin baru. Kayak kawan di barat kayak komunitas kampus kan. Kayak Jibara. Bahasa Indonesia ya bang. Yo, bahasa Indonesia yang tapi bahasa Indonesia ya. ya, yang baik dan benar. Ya, tadi itu ada beberapa teman kita kayak teman keyboard, elektron, Iya. ada juga ketua sanggar Oh. dengan beberapa anggotanya. Ah. Keluarnya kurang lebih sama ya dalam beberapa waktu ini sama kayak waktu awal kemarin COVID itu mereka mengeluhkan tidak bisa dilaksanakannya acara perkawinan. Ada dengan musik lalu kalaupun ada sangat berat aturannya bisa diterima orang jadi nggak ada yang mau lagi menyewa nih. Wah itu segala macam lah pemainnya lah. Memang kita kemarin kan dengan kebudayaan juga dengan Yabil pernah juga bekerja sama untuk meminta pemerintah daerah melonggarkan, bukan melonggarkan aturan supaya kegiatan tetap bisa jalan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya kemarin kan ada juga tuh di info di teman-teman pelaku seni itu dapat bantuan katanya itu sudah betul-betul sampailah pada pelaku seni. Ya, kalau tahun kemarin itu ada, cuma tidak ada ya. Kemarin itu hampir Sambil ngopi, saya di kopi itu nggak bang? ya ya, Minum, hampir 10%, jadi sangat minim. Ini mungkin kita juga memahami keadaan keuangan pemerintah kita kan. Iya. Nah, cuma memang serba semalaman dilarang keluar rumah, dilarang beraktivitas, tapi bantuan pemerintah juga minim, mungkin banyak tidak Pak. Bagaimana solusinya itu kan? Bagaimana Pak Toseng dibantu? Dibantu. Nah, ini dia nih juga. Aku ini kan pakai seragam nih. Ya. Tadi persiapan untuk bikin video untuk HUT RI kita. HUT ke-76 Republik Indonesia ini kan walaupun dalam suasana pandemi ini kan tetap aja kita punya semangat yang merdeka atau mati melawan COVID. Mati. Kita yang buat moto lagi apa? Ya. Tapi kadang-kadang harus dibawa ke tanah. Tanang tulang. Oh ya. Kadang-kadang. Ya. Karena COVID ini harap Barat lah karena kalau dilawan. Ya. Salah satu hebat. Hebat. Kalah Indonesia hebat bang. Kalah. Kalau tahan dapat COVID hebat apapun sakti kalau pengaji. Sedang hebat. Ya. Sedang tidak hebat kan? Ya. Sedang tidak hebat. Nah, kalau kita lihat kan sekarang aktivitas berkesenian pun mandek ya, pakai virtual. Dan lihat tuh ada salah satu perguruan tinggi yang punya program seni itu melakukan aktivitasnya virtual. Itu bagaimana menurut informasi yang abang dapat dari Yang seni ya? Iya. Memang kemarin itu ada lomba tari kan, diadakan oleh salah satu sanggar. Kayaknya virtual. Nah, ini terkait juga dengan rencana kita kemarin, no? Oh iya, yang KB gimana bang? Ini kan abang ketua panitia juga nih. Ya. Kita dari kebudayaan kan bersama dengan IHB ini. Memang yang kita harapkan ini kayak tahun kemarin itu ada virtual. Iya. Cuma dalam masa untuk banyak pertunjukan terakhir itu tetap yang offline. Memang bahasa kita itu maunya virtual, cuma memang usulan dari teman-temannya nggak kurang asik gitu. Ya. Harus virtual. Kita pikir terutama para di benda pusaka itu gimana kita virtualkan kan? Iya. Ya, kalau kayak kemarin lomba musik, lomba akademia Aman lah. aja ya. Memang kita ini lagi merancang bagaimana semua itu bisa virtual. Nah, tapi ada juga usulan. Kalau ini kan kita harapan kita kemarin panjang bulan ini, Pak Ketua ini ya, Habib, maksudnya itu diharapkan dipegangin makin rendah, makin landai, apa ini yang terpapar makin sedikit, kan? Terus semua aktif nih. Nah, kenyataannya nih makin mengganas ini kalau datanya gimana? Oh iya, jujurnya tuh nah. Aku tuh keliling tuh bang. TK gini data, ada dapat data saya ini. Nah ini tadi makanya saya bawa map nih. Ini sambil menginformasikan untuk masyarakat nih. Pas sekali Pak Harita Safrudin menanyakan terkait itu ini
di bulan Agustus nih. Coba bayangkan, Palangkaraya ini masih nomor 1, nomor icok, ranking ya, zona tuh. Ranking di paling arek Paling arek di Arek terpapar, yo dibantu nomor 2 Kota Ringin Barat. Nih, Barat kue kian kopi itulah, Iya. malah dari mana dia ini bisa nginap ini sampai daerah pelosok katanya ini Pak. Terus Terus, banyak sebenarnya banyak korban di daerah Das Kapuas Hulu ini. ya Banyak korban. itu daerah mana tuh Bang? Tuh dengar itu daerah Kapuas Hulu desa, tapi itu Dulu kan ada kayak Pujon, ya, yang nanya seringinnya. Seringin. belum. Belum. Tapi ini informasi yang dianggaplah belum valid ya. Valid ya, hanya info aja lah. Info-infonya. Minta kuan aja Ya, lah. masih kuan-kuan. Termasuk daerah Puding ke atas kayaknya. Malah ada laporan teman-teman yang banyak korban dan kita kan nggak pernah ngomong karena tidak ada datanya. Iya, iya. Yang banyak ini kan 2 bisa kan? Ya. Lebih 2 itu banyak. Nah, ini kalau yang saya dapatkan ini sudah saya dapatkan dari cuman saya tidak menyatakan angka ya, hanya menyatakan daerah saja. Yang tadi nomor 1 Palangkaraya, nomor 2 Kobar, Kotim ketiga, Kapuas 4, kelimanya Murung Raya, keenamnya Sukamara. Dulu Sukamara tuh luar biasa, awal itu hijau loh. Terus Iya, bisa itu juga yang mandal iya, hijau. hijau ya. Usaha kemarin ini kan tertutup Dekat benar. laut tuh kan. Ya. Suyan juga. Tapi Iya. kita gimana kalau Suyan gimana? Suyan masuk, malah dia di urutan nomor 2 terakhir Bang. Agak turun sedikit sekali. Kalau Suyan dulu mau saya lihat itu lumayan ketat. Mereka jarum masuk itu satu. Iya, satu arah. jaga. Ya dan laut kan Suyan ya. Kalau Nah, Sukamara saya nggak maju tahu. kena mundur kena lah mereka tuh. Artinya memang di situ agak mudah ditutup. Nah, habis itu tadi Humas bayangkan yuk. Karena rumah tertutup juga. Iya, 12 nomor 7 dia. Setelah itu nomor 8-nya Barito Timur. Barito Timur kan situ kena banyak Ya, tambang. itu kan ya kalau Masuk, lintas banyak iya. Indonesia, macam. Itu Katingan. Nah, Katingan apalagi transisi aja kan. Lewat dari Sampit tidak mau singgah orang lewatnya dulu singgah beli buah beli apa, nyebar juga kan. Seharusnya itulah Pak Ketum, harusnya itu Sukamara ini agak mudah dikendalikan kayak sebelumnya. Iya. Karena tidak melalui jalur buntu dia kan. Iya. Kalau ditutup. Nah, ini habis itu nomor 11, ranking 11 nih. Ini Barut ya, Barut. Nah, 11. Itu bagus sekarang. Yang ke-12-nya Peluang Pisau. 13-nya Surujan, nah yang paling sedikit itu di Barsel. Berarti pengaji Bupati Barsel ya. Sakti lah. Kita mau sampai ke isut kopi juga nih. Ayo kau. Iya, berarti itu Pak Riko Edi Raya tuh kau berguru dengan atau coba bupati tuh belajar dengan Eno kan belajar tuh dengan Pak Edi Raya tuh Bupati Barsel nih lah supaya bisa kopinya sedikit. Nah cuman ini bahwa yang saya lihat ini penyebar luasan COVID ini kan merata hampir ya, tidak ada yang 0 atau 0% kan. Walaupun tadi kesempatan paling lucu itu tetap ada kan. Nah, yang saya lihat ini sejauh mana sih pemerintah kabupaten kota serius menangani ya. Nah, serius menangani. Kalau mau saya dengar yang saya bilang tadi, kalau anggaran itu kan besar itu. Besar ya? Besar. Besar kan? Iya, itu kan dana APBN itu besar. Dan saya juga tanggal 26 kemarin kan Pak Gubernur Kaltim kan mengajak rakor nih, Bupati, Wali Kota, terus Ormas juga kan ikut hadir virtual, ada juga yang offline. Nah, jelas dan tegas serta lugas Pak Gubernur itu ngomong agar para pihak kan fokus dan serius penanganan COVID ini. Makanya beliau bersama Forkopimda itu kan menerapkan PPKM level 3 sampai level 4 kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya aja ini kan mutar-mutar nih. Cinik Bang, keliling-keliling ya. Nah, pusing. Yang jadi pertanyaan kita ini kan akan gue pada kemana anggaran itu nah? Ya coba Abang aja mikirnya kan untuk bisa menjelaskannya juga tuh sambil kita ngobrol-ngobrol nih kan. Nah, itu Bang yang memang saya melihatnya secara pribadi ya, melihatnya ini mungkin menurut pengamatan saya kan beda-beda nih ekspektasi dari masing-masing daerah. Mungkin dia lebih cenderungnya penanganannya lebih kepada
memperketat, gitu kan, aktivitas sosial masyarakat sehingga banyak melakukan tugas juga, gitu kan. Anggarannya mungkin di situ kali ya. Mungkin juga. Mungkin ya Bang. Terus mungkin mereka lebih banyak beli vitamin mungkin lah. Oh. Nah, tapi yang saya lihat tuh, yang saya dengar-dengar kok alat-alat kesehatan COVID-nya malah kurang diperhatikan. Sehingga kan makanya yang kita bilang tadi, yang abang bilang juga, kata di daerah-daerah itu bisa berbondong-bondong ke Palangkaraya itu. Bukannya berbondong-bondong ini sehat, membawa penyakit mereka ke sini. Iya. Kita kontak model kan. Bawa penyakit. Nah, itu informasinya itu yang Nah, ini ya saya selaku masyarakat awam ya, bukan orang kesehatan, tapi selaku kita juga ikut sebagai masyarakat yang memberikan masukan, pengawasan secara eksternal kalau di undang-undang pelayanan publik itu kan. Ya, pemerhati pelayanan publik ya, kita berharap keseriusan gitu loh. Keseriusan itu semua aspek lah. Bukan hanya vitamin, bukan hanya memperketat, tetapi juga alat kesehatan Bang lah. Supaya ya oksigen, mungkin apanya lagi, oksigen jangan juga yang beli abal-abal gitu kan. Kan ada juga kan katanya ya oksigen yang tahu-taunya entah dari mana mereka dapat gas kan. Entah minyak gas tuh kali. Nah, ini yang kita lihat bahwa orang-orang yang terpapar yang dari daerah tuh lari ke Palangkaraya tadi, sehingga Palangkaraya itu dilihat sibuk, makanya Palangkaraya selalu tinggi. Anunya itu menurut saya Bang. Mereka yang sakit-sakit yang terpapar COVID itu larinya ke Palangkaraya karena di sini kan fasilitasnya bagus. Nah, karena gubernur mungkin ini kan ada dana juga yang mungkin siapan gubernur, karena ini kan ibu kota provinsi kan, dia membackup gitu kan. Nah, mungkin Pak Wali Kota juga harus ada karena provinsi kan punya rumah sakit nih Bang, RSUD kan. Terus kan punya provinsi itu. Kalau provinsi kan seperti yang punya provinsi ini kan punya rumah sakit ya, Banos. Nah, kalau kota yang di Kelampangan kan. Ya, benar. Nah, ini kan kota juga kalau melihat pengamatan saya belum begitu maksimal ini penanganannya. Contoh, Pak Gubernur menyarankan agar isoman itu jangan di rumah. Ini, tapi kan entah bagaimana banyak masyarakat yang kota Palangkaraya ini masih isoman di rumah sendiri. Nah, ini kan juga berbahaya nih bagi keluarganya kan. Dan juga memang harus ada anunya, itu ada tindakan kan. Kalau Pak Gubernur bilang malah ada bikin aturan kan. Tidak boleh semua di rumah, karena sebelum ini kita termasuk IHB juga kan. Dan dari Dewan Kebudayaan ikut membagikan makanan dan sembako. Iya, itu isoman. Iya. Kalau memang tidak boleh seperti itu kan terus ditarik orang itu kan. Iya. Harus disediakan tempatnya. Iya. Itu banyak wisma, pos, hotel. Betul. Saya dengar ada beberapa sudah yang disewa ke daerah untuk mengisolasi masuk beberapa hotel kan. Nah, Bang Udin kemarin kan dari Dewan Kebudayaan kan ikut ngacar ya? Ya. Itu yang dari mana provinsi lah itu Bang? Itu dari Ormas itu. Ormas Satgas provinsi ya? Provinsi ya. Nah, bayangkan itu kan provinsi yang ngambil kan, kotanya mana gitu? Oh iya. Ada nggak Bang dapat info-info keterlibatan orang kota melibatkan? Oh, bilang mungkin karena kita aja nggak tahu ya. Iya. Punya nggak? Kedengaran. Juga mungkin apa kita nggak tahu. Gambaran itu kan yang diinisiasi oleh Dewan Kebudayaan. Ya, jadi. Dari itu juga kan, Dewan Kebudayaan, provinsi, apakah termasuk juga dari Dewan. Iya. Juga beberapa ormas, termasuk ormas kedaerahan ya. Banyak itu. Mari kita ikut membantu data tersebut. Ya, sosial ya. Itu memang kalau apa yang terpapar itu banyak mungkin tidak akan terlayani juga. Nah, karena kan terbatas juga kan dari semua sumbangan. Ya, sumbangan yang ketiga ya. Ada kan motonya kemarin apa Bang? Anda jadi pahlawan apa rasanya kemarin itu Bang? Nah, kalau Anda isoma, Anda tidak sendiri lah, ada kami. Nah, ini berarti kan isoma, Anda tidak sendiri, tapi ada kami yang membantu dan Anda adalah pahlawan. Pahlawan artinya mereka isoma, ya berdiam itu jadi pahlawan. Ya kita ikut menyebarkan keluar malah bikin yang lain. Yang ada ceritanya gini Bang, dia itu tahu kalau dia itu kena, cuman sana kemari.
menyebar luas virus ini nih. Ya. Kayak apa? Malah kadang-kadang banyak yang katanya yang isoma aja katanya bisa ke pasar, bisa kemana. Nah jadi masyarakat yang betul-betul melaksanakan isolasi ya dianjurkan sih jangan mandiri sih ya. Ya, karena itu dampaknya juga bisa menyebar ke keluarga. Ya kalau bisa karena pemerintah, terutama Pak Gubernur kemarin menyarankan untuk isolasi di tempat yang sudah disiapkan. Nah cuman kota ini mungkin kan banyak bisa survei nih Pak. Banyak saya lihat juga kan hotel-hotel yang terjangkau nih, yang menengah ke bawah nih. Ya. Saya ke Wisma gitu kan, tempat untuk isolasi kalau rumah sakit yang di lapangan itu penuh. Itu makanya tadi diharapkan masyarakat betul-betul jujur mengakui bahwa dia kena terpapar gitu kan. Yang berikutnya sekarang juga hati-hati nih. Selain corona juga kan sekarang lagi musim buah nih. Iya. Ya antara penyakit COVID dengan musim buahnya hampir sama. Ada demam-demam juga, jangan panik. Banyak orang itu kan kena kepanikan. Nah, mungkin gini Bang, yang saya sambung tadi kan dengan PPKM ini, saya bertanya ke Abang nih, Ya. apakah festival KB ini saya yakin kita dilaksanakan ya, karena sekarang Sabang dan teman-teman panitia kan mempersiapkan jauh-jauh hari, 4-5 bulan dulu kan. Ini gimana Bang? Sikl ke depan lagi. Memang kalau ada perhitungan waktu untuk penutupannya 3 minggu nih. Ya. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan itu kurang 2 minggu lagi. Tanggal berapa Bang? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Itu berarti seminggu lagi ya. Itu penonton tinggal 1 minggu, pelaksanaan tinggal bukan 1 minggu, tinggal ini 10 hari aja. Artinya dalam keadaan seperti ini kan memang kita kemarin optimis. Kita harapkan dari bulan ke bulan itu menurun nih. Ya. Menurun, adanya PSBB, PPKM. nah ternyata ini PPKM lagi dan kelihatannya ini makin parah ya. Ya. Memang sudah ada masukan dari tempat sudah kita koordinasikan. Rencana di UPT ya? Yang dari UPT Taman Budaya itu kemarin informasi beliau ada yang dibatalkan. Yang kemarin yang pertama ya, mereka dari salah satu organisasi kesenian juga ya. Mereka masalah di situ kan. Nah, bilangnya Pak tidak jadi. Nah, karena memang mereka itu mau offline kan. Iya. Nah, kita juga kan mau offline juga di situ 3 hari. Nah, memang banyak masukan, termasuk dari tim Satgas kalau bisa ya gimana lah, apakah secara langsung itu kita bikin secara virtual semua atau mungkin waktunya nanti kita lihat. Makanya nanti mungkin koordinasi dengan ketua juga nanti Hadi. Bagaimana yang terbaik kan? Masih ada waktu mungkin sekitar 4 hari lah. Iya. Kita menilai sebelum penutupan ini apa kita ubah ke virtual semua walaupun permintaan teman-teman yang daftar ini maunya ya ada lah yang offline bisa offline ya. Atau nanti kita tangguhkan. Iya. Lalu melihat Tunda ya. Ya tunda misalnya ke bulan depan. Tapi kita harus laksanakan tahun ini ya Pak. Iya. Artinya kalau dalam teman-teman itu kalau nanti melandai kalau bisa mungkin ada pelonggaran dalam protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan walaupun memang tidak sebebas yang tidak masa Ya kan, karena kan dari IHB kan sudah melokasikan dari dana hibah bantuan Pak Gubernur itu ya. Oh iya, ini termasuk juga Pak Gubernur artinya hibah untuk IHB itu untuk hadiah terutama mungkin bisa diproses di situ walaupun masih kurang kurang ya. Kurang 50% mungkin Masih mencari di orang masih mencari kita hitung. Ya. Karena kita ingin yang ideal. Iya. Memang yang dari dana hibah itu masih juga nih. Nah, semoga nanti kalau ada perubahan bisa dibantu ya. Artinya kita hadiah itu kalau bisa semua dari situ kan. Iya. Nah, karena ini Pak Ketua kita kan sudah mencoba nih mencari dari pihak Ketiga ya. Gimana? Ketiga. Ya, memang ada yang membantu cuma memang masih di luar prediksi kita. Iya. Tapi kita memahami juga keadaan sekarang kan dunia usaha juga lagi sulit. Iya. Jadi nanti bagaimana kita mencarikan pembina kita ini sebagai sponsor utama ya. Iya. Ya, pihak Pak kan Pak Haji Sugiarto Iya. memang apa ini Memberi jalan keluarnya ya. ya. Terutama untuk uang pembinaan tuh ya, makanya yang masih kurang ya. Pembinaan itu masih kurang ya. Dan bantuan dari pihak ketiga ada. Memang kalau kita idealkan itu ada semacam talian kolosal Ya, mungkin ada sulit sulit memang
tapi kita yang minimal. Iya. Kita kan kemarin kita anggarkan kita anggarkan lagi. Kita Rasionalisasi ya? Rasionalisasi. Nah, dari yang idealnya kemarin seperti perencanaan kita pada awal, sudah kita anu lah. Kita perencanaan gimana bisa kita Press lagi ya? Kita press lagi. Apalagi kalau nanti itu memang banyak virtualnya, mungkin dana mungkin berkurang. Ya, Yang penting kita jangan sampai berkurang hadiahnya. Iya. Kita kan Jadi dari situ juga kita berharap Ya. pelaku seni itu kan. Nah itu. Jadi mungkin ini Pak Ketua nanti bisa kita lihat dalam 2 hari ini. Mudah-mudahan PKM ini makin melandai. Iya. Yang terpapar masih sedikit. Nah, mungkin itu bisa nego dengan pihak Satgas supaya ini Offline. diberikan. Nah, baik. Ya kita harapkan juga kan Pak Gubernur membuka nih ya. Ya itu maunya sebenarnya. Trofi bergilir Pak Gubernur nih. Ya. Pak Gubernur Hmm. ini Pak Bang Saprudin kan ketua panitia nih. Dari dana hibah itu memang sudah kita Plotkan ya. plotkan Bagian ya. bagian untuk pembinaan para peserta terbaik, tapi masih kurang. Kita juga cari sponsor dari teman-teman panitia juga sudah kita mutar dinding ya. Ya. Cilik-cilik juga nih. Nah ini juga masih mengharapkan bantuan. Syukur-syukur ini kita berdoa bersama-sama COVID ini bisa Mulai terkendali dan menurun dan bisa kita plan Pak Gubernur juga bisa hadir menyaksikan karya-karya anak-anak muda tahun Ya. ini kan. Memang kan ini kalau kita kan rencana kegiatan ini karena untuk supaya jangan semua diam kan. Iya, Karena aktivitas kalau itu tetap jalan. Juga kalau dapat lagi ya berarti kan bisa menjadi penghasilan. Iya. Kan ada ini juga Bang, ada untungnya juga kan menyaksikan hiburan ya. Ya. Bisa menambah hiburan juga. Ya. Ketawa hiya, bisa tepuk tangan gitu. Dan kita kan sudah menghubungi UMKM, Iya. misalnya souvenir untuk Oh yang mereka merah ya. termasuk juga obat-obatan herbal, obat-obatan yang rakitan kan. Nah sudah dihubungi mereka juga siap. Kita kan Pak Kadis di Kadis Pariwisata gimana Pak Guntur? Dukung ya? sangat mendukung. Sudah ketemu ya? Sudah kita beberapa audiensi, beliau banyak dari masukan. Nah itu memang kita sama-sama tidak berani memastikan bahwa tanggal itu Iya. ya karena ternyata PKM kan. Prinsipnya beliau sangat mendukung Pak Guntur. Nah cuma nanti ya lihatlah kita cermati dulu bagaimana perkembangan beberapa hari terakhir ini. Nanti kalau nggak mungkin kita bikin lewat. Nah, Bang, ini kan yang lucunya juga kalau virtual ini kan Pradia Benda Pusaka ya. Ini kan salah satu yang teman-teman penelitian laksanakan itu mengangkat ini, mengangkat benda pusaka kita dalam rangka memberikan edukasi juga kan terkait ketidakpahaman mereka benda-benda pusaka yang harus dipelihara. Itu gimana Bang? Satu kalau seandainya tetap harus online gitu. Ya. Memang Lucu aja kalau ini madau katanya. begini ya. Dan satu lagi bukan cuma itu, olahraga pun agak susah tidak kalau Iya, tidak betul. punya Tidak online. Masa lomba biliar sama-sama? Oh iya biliar kan ada kan? Ya itu juga. Masa biliar sama-sama virtual? Untuk Itu main game aja kan. iya, Nah, betul. itu juga yang jadi ada pertimbangan. Iya. Bukan tidak bisa. Apakah kita perketat bagaimana itu pemain dan pemainnya. Memang kurang artinya kalau terlalu ketat ya itu ya yang main juga terganggu. Iya. Oh iya kalau nggak salah Bang, turnamen biliar itu kan memperebutkan trofi Pak Wali Kota ya? Iya kalau tidak salah. Ya, Pak Wali Kota. Nah, rencananya juga Pak Wali Kota kan ingin eksibisi tuh. Ikut, karena dia juga hobi katanya. Oh. Ada nggak sudah konfirmasi dengan Pak Wali Kota Bang? Baik terkait trofinya maupun kesediaan beliau nanti untuk membuka itu nyodok bola dulu Ya. kan? Kalau surat Sodok, itu nah. sudah, ya, sudah, dan kesediaan juga untuk main juga mungkin sudah. Sudah. Cuma dengan keadaan PKM seperti ini kita juga tidak berani. Iya. Ya, takut juga nanti membuat pejabat kita ikut terpapar. Iya. Ayo Pak Wali Kota nih, tantangan nih. Panitia sudah menyiapkan nih. Musuh juga siap. Musuh juga siap. ya. Ada juga lah. Iya. Pejabat yang siap. Memang kita belum menyurat secara Resmi ya. resmi tanggalnya apa, nanti kita koordinasi. Dan soal terkait terkait protokol kesehatan. Ya kalau ada lomba catur Bang, ketua Diadi itu rajanya di Iya. Kalteng. Kalau dilawan, Iya. Pak Gustiar itu kuat catur Bang. Dasar kayak ini Bapak Jam jadi gimana? Iya. Nah jadi ini juga sebenarnya pas ngomong Pak Gustiar juga nanti melakukan Oh, berpikir juga ya ya, untuk selain Pak Gubernur lomba festival apa ya?
kalau nggak salah musik etik. Oh, musik etnik lah. Oh iya. Sesuai dengan kan? Oh iya. Itu rasanya. Sudah pernah ketemu nggak belum panitia dengan nama nih Pak Gus? Kalau ketemu Non formal ya? non formal dalam urusan yang lain. Itu Kemarin kita masalah yang diadakan kongres Iya. itu kan. Ketemu cuma masih belum sampai ngomong ke situ. Iya. Sempat waktu beliau kan waktunya sempit banyak urusan. Jadi kemarin tersampaikan itu masalah lain. Tapi mungkin surat sudah kita kirimkan. Nah, mudah-mudahan dia sudah baca dan juga mudah-mudahan sudah mempersiapkan gitu ya. Bang, ini biar supaya masyarakat lebih familiar lagi, festival ini event ini apa aja Pak materi kegiatannya Pak? Oh ya, ini ada 5 di situ kan yang sudah pernah kita laksanakan kemarin, yaitu lomba musik band. Band itu trofi berdiri Pak Gubernur ya? Langsung Rasanya ya. Ya. Lalu Musik lomba etnik. ilmiah Itu itu sudah pernah kita Ya. laksanakan. Dan kemarin memang bisa secara virtual tapi untuk offline. ya. Bisa dilaksanakan. Penyerahan hadiah ya. Ya. Terus untuk habis itu yang baru ini terima kan lomba musik etnik. Nah, musik etnik ini yang dari Ketua Diadi ya? Ya, dari Ketua Dedi lah. Trofi berdiri ya? Ya. Presiden Roh Pembinaan ya? Ya. Terus? Terus itu satu yang baru kita coba ini yaitu parade benda pusaka. Nah, kalau nggak salah trofi tetapnya juga dari Ketua Diadi ini ya? Tetapnya ya. Iya. Tapi berdirinya entah lupa saya. Iya. Ketua Dedi. Ya, lupa. Nah setelah itu jadi ada 3 kan lomba keempat ini lomba karya ilmiah. Sudah. Jadi lomba karya ilmiah sama lomba band yang kita baru lagi ini lomba musik etnik Benar dan festival benda benda pusaka. pusaka. Nah yang terakhir yaitu adalah turnamen Biliar. Pak Wali Kota ya, biliar ya. Nah, ini yang mungkin agak susah kalau kita bikin virtual. Iya. Masa menyogok bukan aja. Siapa yang menjaga lagi? Makanya ini kita dengan beberapa rapat juga ketemu dengan teman-teman panitia terkait kalau kita siap-siap ya pasangan dengan segala keterbatasan Iya. kita kemarin pun dengan dana pihak sendiri kita tetap bisa jalan kan. Nah, tapi memang kita idealnya maunya yang meriah, walaupun terbatas. Kita inginkan peserta yang memang itu pulang dengan senyum yang sangat gembira kan. Jadi kalau ibaratnya bilang ya tuh banyak saja dia mungkin dia mereka tersenyum tapi tersenyum kecut ya. Iya, betul. Mungkin dia melihat kan pas buli. Iya. Apalagi ini dari daerah lah. Iya, Kalau dari Jawa sama. benar kan Moratewe juga mau ikut tuh lah. Iya. Moratewe. Kalau Malambun dan Penggelambun. nah jadi diharapkan kita mengharapkan artinya ikut kalau memang dia memang bagus dipilih oleh para dewan juri sebagai negara itu tidak mengharapkan. Iya. Nah itu tuh Pak Ketua. Ada pesan khusus nih Bang untuk masyarakat, pencinta seni, terus para penggiat UMKM juga pesan-pesan kepada gubernur atau pemerintah wali kota. Mungkin Abang bisa sampaikan. Ya jadi kita ini memang inginnya ya dalam keadaan pandemi ini usaha atau aktivitas dari teman-teman pelaku seni juga pengusaha hiburan dan lain sebagainya itu tetap bisa jalan dengan kondisi pandemi ya. Karena kalau kita menunggu kapan? Ya. Kapan pun. Kalau new normal katanya Bang. Ya, new normal. Jadi ya bagaimana kita dengan keadaan seperti ini berusaha menyesuaikan diri, termasuk juga kita tetap beraktivitas dan ini permohonan kita mau teman-teman ya. Pelaku seni dan juga usaha hiburan, tolonglah kalau memang memungkinkan aturan ini dilonggarkan dalam tetap Khusus wali kota nih berarti ya, wali kota ya, sama kota ya. termasuk Kabupaten-kota yang lain. masuk Pak Gubernur juga nih. Iya. Artinya tolong lagi melihat keadaan kan. Iya. Ya, jangan Please Pak Gubernur, bantu kami ini. Artinya kalau orang kawinan kalau sedikit mungkin Kita rami lah. dipakai juga. Iya, itu mereka itu ya. Tentang bening gua ya. Nah jadi beberapa hal itu kaitannya banyak. Jadi pelaku seni, catering, lalu sewa gedung, fotografi itu banyak anunya. Nah, setiap satu Ya kan aktivitas semua yang dampak atau imbasnya ya. banyak kan. Souvenir, Iya. undangan, Betul. Yang mungkin sablon ini. Ya, usaha kreatif. kreatif banyak terimbas. Jadi banyak nih ya apa ini banyak sedih lah. Tidak bisa berkreatif dan tidak ada penghasilan. Banyak sekali ini imbasnya ada. Makanya misalnya kalau orang itu tidak bisa
perkawinan itu dilakukan liburan, itu tampaknya banyak. Atau kawinnya virtual aja bang. Nah, jadi memang kita tidak bisa masakan ya. Iya, iya. Ada seperti ini di rumah, hubungan kita itu kalau memang memungkinkan, itu tolong dilontarkan. Iya. Bisa untuk Pak bener Ya, terkait dengan tabe. tapi ya mudah-mudahan beliau seperti yang diinformasikan kita itu bagus. tetap mendukung ya. Ya. Oh, Dukung dengan plus-plusnya. Ya. Jangan aja ngomong dukung aja ya, Ya. minta plus-plusnya gitu. Tapi saya percaya dengan beliau. Beliau ini kalau Orangnya komit, ya, ada orangnya baik kok. artinya supaya ini mungkin tujuannya untuk masyarakat Kalteng juga kan, Iya. untuk menjaga ada Apalagi ini kan trofi beliau ya, trofi Ya. pertama ya. ya, dan itu juga apa ini budaya dijaga, Iya. melestarikan dan mengembangkan Iya. budaya tempat. Saya yakin beliau pasti sangat konsen dalam hal tersebut, walaupun mungkin masih pusing juga mikirin Iya. pandemi ini. Bang, ini dari Dewan Kebudayaan ini kan sudah mau masuk ke peringatan HUT ke-76 RI ya. Apa bang testimoninya, pesannya untuk masyarakat Kalteng terkait dengan peringatan HUT ke-76 RI? Memang kalau secara kemeriahan atau itu mungkin ya kita bertanang dulu Tanah ya, sama kayaknya tulis sih lah. tapi semangat kemerdekaan itu harus tetap kita jaga. Artinya ya masalah bendera-bendera di rumah masing-masing. Tapi jangan terbalik sama. Mungkin negara lain. Jadi artinya tetap dijaga semangat termasuk para seniman dan Iya. karyawan untuk kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Cuma tidak usah kita mengadakan kegiatan yang bisa berkerumun dan Iya. bisa menimbulkan penyebaran COVID ini semakin luas. Jadi saya yakin para budayawan, seniman, juga pelaku usaha seni dan hiburan juga tidak ingin tidak terkena. Tapi gimana caranya nanti kalau bisa ada bantuan khusus untuk Ya. itu kan? Amplopnya itu kita siap dan dipromosikan. Atau wali kota bupati dan bikin event ya, lomba-lomba yang meriahkan HUT ini kan Ya. secara virtual kan lebih bagus juga. Karena sebenarnya kan kemarin kan kita ini maksudnya untuk meriahkan itu juga. Iya betul, dalam rangka itu juga Ya, betul. memang sebagai sumbangsi kita lah. Nah, itu artinya memberdayakan kesenian daerah, pelaku-pelaku seni untuk kita bisa berkreativitas dengan ya iming-iming. Kalau ada menang kan dapat. Pembinaan. Ya. Jadi kenapa dia direncanakan bulan Agustus? Karena dalam rangka ini juga, dalam rangka 12 Agustus. Termasuk dalam rangka memeriahkan HUT Diadi juga ya. Jadi ya, Iya, Diadi kan nanti tanggal 16 nanti. 16. Nah ini hari pramuka nih. Hari pramuka ya. ya. Jadi selamat Selamat Hari Pramuka. ya. Soalnya mungkin semua termasuk Pian mungkin pramuka ya. Iya, jelas. Ya, saudara Ya. aku. Asepti sih Pak. Saya ada nulis di Facebook nih. Iya. Pramuka nih ya. Artinya harus dan sekarang ini mohon maaf, bukan saya menuduh ya, pemerintah ini agak kurang ya. Kalau dari jadwal itu lagi Jambore nih. Oh iya, di Perancanan. Kalau dilaksanakan, Iya, kalau bisa dilaksanakan. cari-cari di tengah-tengahnya. Iya, Apa mungkin dibatalkan. dibatalkan Pak. Nah, jadi saya ini sangat apresiatif pada bukan membandingkan ya, zaman Orde Baru. Kebetulan juga waktu di tahun 81 itu Indonesia jadi tuan rumah Oh, yang Asia Pasifik ya. ke-6. Wah, itu sangat meriah. Betul, Jadi para peserta itu memang nasionalismenya dia Iya. sangat ditumbuhkan, dia ajak ke museum untuk segala ke kapal Iya, iya. perang, ke museum segala untuk lah. Jadi kelihatannya ya, saya kelihatannya agak kurang sekarang ini. Perhatian terhadap pramuka. Apalagi pas Covid ini ya. Padahal yang ini tokoh-tokoh muda atau tokoh tua sekarang ini adalah Iya, pramuka. orang masuk pramuka Ya, semua. pramuka, Termasuk Pak Suryatno, Pak Gubernur juga. Oh, betul. Iya. Termasuk Pak Ducun ya. Iya, Pak Ducun. Jadi saya kenalkan mereka senior saya dulu Betul. dan kakak saya. Kebetulan kakak saya itu dua orang yang ikut. Iya. Jadi yang tokoh-tokoh muda, tokoh mungkin langsung menghiasin gitu kan. Iya. Atau itu pasti dulu itu Itu pramuka. pramuka Pak. Saya juga ikut. Nah, jadi itu banyak yang bisa kita ambil pelajaran kan, keberanian, masih Kejujuran. kejujuran. Ada juga di sini bilangnya hemat. Iya, iya. Walaupun belum gitu. Iya. Nah, jadi banyak kesadaran pramuka. Jambore tadi dibatalkan tuh bang lah berarti lah. Nah, itu kurang tahu tuh ya. Saya tadi cari beritanya, saya kan tahu saya datang dulu. Soalnya kan pon yang waktu kita podcast sama anak-anak muda yang
Espot itu dibatalkan juga mereka berangkat nih dari Kalteng. Betul. Iya. PON itu Pak. Oh iya, Papua ya. Nah jadi yang entah kalau PON-nya saya kurang tahu, tapi kalau dari Jambore ini tadi saya searching ya, mereka kalau harus mau saya ada data kan, saya lihat nggak dapat datanya, cuma makanya saya pikir kok minim kebenaran. Jambore dulu pun kayaknya minim. Cuma apakah ini minim sama sekali di bagian tulis bilang itu, apakah memang itu tidak dilaksanakan itu saya kurang tahu. Saya belum dapat tadi. Saya cari acara ini saya searching ya di Google, nggak dapat saya. Apakah mungkin karena terlalu minim atau tidak ada. Jadi tadi saya membuat prediksi sendiri mungkin tidak. Nah, mungkin tidak. Soalnya kalau dari perencanaan dulu kan 12 sampai 21 Agustus ini di dulu. Oke. Nah itu mungkin mudah-mudahan dilaksanakan, dan ini saya minta juga para pimpinan daerah coba lebih memperhatikan masalah pemetaan itu. Iya. Pemilihan dinas Ya, juga. memang bagus itu Pak, disiplin dong. Ya, banyak yang bisa dilakukan dari Yang diambil. ya. Ini lagi Bang, kan masyarakat kita nih kan ada yang takut nih dengan keadaan PPKM nih Bang. Ya. Ada kepian masukan, pesan masyarakat kan kayak ini di grup keluarga ulun seorang aja nih. Anu mun pina garing jangan ke rumah sakit jangan, kan itu bertentangan lawan, Ya. lawan ini gitu kan kehendak pemerintah kita. Ya. Nah, ada kepian saran pesan masyarakat supaya Tidak takut lah. tidak takut Ya. tuh caranya. Ya jadi menurut pendapat saya ya, artinya itu masih kita sering baca di medsos kontroversi mengenai Penanganan. nih COVID ini. Covid ini. Masih ada saja yang tidak percaya ini yang Iya. Ya kali ulama jadi kerja. Ya, Pendeta, ustaz gitu. ya, masih ada ya yang masih tidak percaya. Memang sebagian itu tidak percaya itu bukan tidak percaya dengan penyakit tersebut, ada tidak percaya dalam artian menguatkan dirinya bahwa tidak percaya jadi imun. Nah, terkait banyaknya komentar, masa nggak banyak komentar ya yang mengenai teknis penanganan COVID itu, kan bisa jadi hoax nanti. Artinya dengan ini gitu, atau mungkin ke rumah sakit, mungkin ya rumah sakit malah jadi mati karena memang itu ada di medsos banyak. Iya. Yang Iya. memang dokter itu mengatakan tidak usah rumah sakit. Tapi kalau kata ada teman kita tuh kayak kata Bang Husin Wai, Ya. bukan kami takut dengan COVID-nya aja, Oh ya, tapi kami ini malah tidak percaya dengan penanganannya, gitu. Itu ada juga yang memberikan begitu Bang. Ya. Nah makanya harus hati-hati gitu ya, apalagi menyebarkan masalah COVID ini kan, atau kontroversi ada tidak ini itu sudah tidak usah dibahas lagi, itu memang nyata. Iya, nyata, ya. Sudah. Nah cuma yang sekarang ini yang kadang-kadang muncul, walaupun itu tidak bisa kita validitasnya kan, bahwa kalau rumah sakit malah mati. Ya, Karena nggak itu bisa. kan menyesatkan bahasanya. Ya. Jadi memang kalau saya baca itu yang sudah terlanjur dibawa ke rumah sakit itu sudah Ya, ngos-ngosan, Ya. sudah bernapas sudah sulit iya. karena tidak melalui penanganan yang Stadium baik. juga, stadium berapa? Sebenarnya COVID ini mungkin setelah cepat diketahui mungkin penanganannya lebih Ya, mudah. intensif. Yang kalau kanker itu masih stadium 1 lah. Ya. Jadi sebenarnya jangan kita takut ke rumah sakit. jangan takut Jangan malah. takut ke rumah sakit. Jangan takut ke puskesmas. Nah, Misalnya kalau di Jangan juga selalu ke rumah sakit kan, Nah, puskesmas jangan juga. juga ya, puskesmas dulu karena mungkin secara standar medis itu penanganannya kan Ada di jelas tempat. ya. Mereka pasti sudah diberi pengetahuan. Kayak teknik baru nih kan. Kalau dokter lama yang tidak belajar itu bisa nggak Ya. ngerti. Ya. Jadi masih jangan takut kepada fasilitas kesehatan penyakit mereka. Dan jangan takut juga untuk mengatakan bahwa Anda terpapar. Iya. Atau mengaku kan. Iya. Ada juga yang sudah jelas terpapar positif tapi tidak mengaku. Tidak mengaku. Ya, Ya. hewan cicet girgar. Membahayakan keluarga, membahayakan orang lain. Iya. Nah, jadi saya kira kalau yang perlu diingatkan itu jangan kita takut pada fasilitas kesehatan. Karena dokter itu memang pasti dalam dokter perawat diberi pengetahuan standar Ya. terkait penanganan. Kebanyakan kenapa bilangnya ke rumah sakit meninggal, tapi ini bukan banyak sih Kan ada. ada Iya. penyakit bawaan juga kan. Iya. Selain bawaan itu, yang dibawa ke sana itu sudah ngos-ngosan tidak bisa nafas sudah. Jadi mungkin fungsi paru-paru mungkin sudah sekian persen, Sudah hampir. makanya harus makanya bilangnya kalau dikasih oksigen malah mati, bukan karena itu kan memang sudah saatnya. Iya. Sudah saat. artinya memang sudah parah. Iya. Sudah parah. Ya. Kan banyak orang itu parah terus sudah berminggu Iya. dia. Dia didiamkannya. Jadi maksudnya Kalau mandara pengajinya. jadi maunya itu kenapa kita percaya pada Penanganan pemerintah pemerintah.
Walaupun ada juga oknum-oknum gitu tidak bisa menutup mata ya, ada juga yang mengambil keuntungan. Iya. Keuntungan dalam artian ya banyak lah, kita nggak menuduh siapa kan, masuk masalah. Dan ada juga yang misalnya masih palsu, Iya. ya kan? Iya. Vaksin. So, Oh iya, surat keterangan. Iya, iya. Di Kalimantan Timur kan ditangkap itu bang. itu mungkin yang ketangkap aja. Iya. Jadi Pas ketahuan aja lah. rasanya belum cash. Iya. Artinya kelihatan cuma atas. Nah, hati-hati itu masyarakat, hati-hati adanya penerbitan surat keterangan COVID itu. Pada awalnya dulu ini bukan, walaupun kita nggak bisa ya, karena mungkin ditanyakan fakta. Artinya memang benar sebagian itu karena ada teman kita yang seperti itu. Artinya bukan COVID, sebelum ada COVID ya, itu memang tidak bisa dibantah. Iya. Nah, tapi udah sudah tidak. Artinya banyak juga yang mengambil keuntungan. Termasuk juga saya rasa pejabat pemerintah itu memang menyalahi. Harusnya sesuai bilang KPK itu digantung, tapi rupanya digantung anunya. Iya. Statusnya digantung. Iya. Iya. Tapi nggak diproses. Iya. Bilangnya hukum mati. Ya, iya. Saya pilih Bahuri itu digantung rupanya. Ini yang sosial mereka nggak jelas mesti bagaimana penanganan. Iya. Tapi ya maaf aja, ini kan sebagai opini pribadi. Nah itu tadi masyarakat yang takut nih bang. Ya, Tapi aku kan lihat juga di TikTok ternyata ada juga masyarakat yang suka bang, yang tidak takut, yang berani gitu nah. ya. Nah salah satunya memanfaatkan keadaan jadwal vaksin ini bang. Nah coba pian lihatlah, pian berdua melihat videonya nih bang. Pian tanggapi. Hai, ada yang baru nih. Kamu gak perlu lagi bingung buat cari alasan untuk kabur dari kerjaan kamu dan deadline yang menumpuk. Karena ada vaksin. Karena dengan vaksin kamu bisa punya alasan demam, tangan pegel, pusing-pusing. Padahal enggak. Kapan lagi kamu punya waktu libur tanpa harus diganggu? Kerjaan kamu ada yang backup dan kamu tidak harus balas email bos kamu yang lengkapi kegiatan ini dengan tetap di rumah aja dan nikmati quality time bersama kasur kamu. Ini kan yang kamu inginkan? Jadi tunggu apa lagi? Segera vaksin sekarang dan ambil kesempatan libur tambahan kamu dan terhindar dari COVID. Nah ini kan salah satu masyarakat yang suka nih memanfaatkan waktu nih bang, ya tanggapan pian nih. Aku tadi ujungnya itu malah kurang maksudnya apa? Kalau aku menangkapnya gini, itu akan menjadi budaya baru. Iya. Jadi khususnya nih lah pegawai ASN maupun pegawai swasta Iya ASN. dengan budaya yang kerja di rumah aja, karena pas sudah nanti pas sudah tidak PPKM, keenakan, Nggak enakan. iya keenakan kerja di rumah. Ya. Makanya tadi dikatakan libur panjang aja. Libur panjang. Nah, memanfaatkan segala cuci tangan, Iya. ya kan, lebihnya istirahat di rumah. Terus lagi, nah ini mudah-mudahan budaya ini tidak menjadi budaya yang kelamaan, budaya yang langsung menyatu dengan karakter. Iya. Itu kan sulit kalau dia Itu karakter malas. Iya. Kalau alasan merasa, aduh bantu aku dia sudah kan, jangan sudah. Mamanya nanti nih, mudah-mudahan ini memang betul virus ini sudah bisa berakhir dalam waktu dekat ini dan Amin. Ataupun kalau masih artinya kita sudah ada yang gaya hidup yang ya new normal tadi. baru untuk menyesuaikan dengan keadaan seperti ini kan. Nah, saya mungkin sedikit kalau pemahaman saya kan bahasa new normal itu kan berarti kembali kepada personal orang-orang. Ya menjaga imunnya, taat prokes, dan pemerintah kan tidak akan bisa juga terus-menerus terus-menerus membantu kita atau mengedukasi kita. Tapi kalau memang selama pemerintah yang mempunyai aturan itu kewajiban Bang. Tapi kalau sudah new normal berarti ada sudah pembebasan dari pemerintah gitu loh, bahwa Anda silakan beraktivitas tapi untuk terkait dengan imunitas, tapi hal-hal yang terkait dengan vitamin apa segala macam pemerintah juga tetap harus menyediakan itu. Ya. Itu bagi saya pemahaman terkait dengan new normal. Nah, dari Indonesia Hebat Bersatu sendiri terkait dengan adanya pro dan kontra pemekaran, saya selaku orang yang memang tidak ikut dalam pembahasan dari awal dengan tim, dan juga saya bukan juga bagian dari sana yang terdampak langsung baik itu keberhasilan
ataupun nanti berhasil atau tidaknya pemekaran ini, saya lebih mending diam, benyem, tumis di bawah tanah. Dan yang berikutnya terkait dengan adanya informasi yang saya juga tidak mengatakan ini menuduh atau menyebarkan informasi hoax ya. Ini kan perlu dievaluasi juga oleh pemerintah kabupaten kota yang dalam penanganan COVID-19 ini mungkin dianggap oleh masyarakat tidak maksimal. Mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan alat kesehatan yang tidak diprioritaskan untuk disediakan di rumah sakit, di puskesmas, karena data yang masuk ke kota Palangkaraya ini kan lebih banyak dari daerah yang masuk karena mereka menganggap sarana-prasarana terutama peralatan COVID-nya tidak memadai, kurang. Nah, kenapa tidak dioptimalkan di alat kesehatan? Nah, selain itu juga kan kalau vitamin itu kan saya yakin dan percaya juga selain ada bantuan dari pemerintah, masyarakat setempat juga akan berusaha untuk mencukupi juga konsumsinya kan. Itu terkait dengan masalah penanganan COVID yang ada di rumah sakit dan puskesmas di kabupaten kota. Nah, terkait dengan PPKM dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu kan ikut menyuarakan, kampanyekan juga himbauan Pak Gubernur Kalimantan Tengah hasil rakor kemarin tanggal 26 Juli 2021 itu, ayo kita semua elemen masyarakat ikut mensukseskan PPKM level 3 atau level 4 ini sehingga penyebaran virus corona ini betul-betul bisa berkurang, malah mungkin musnah, hilang. Nah, itu harapan, bukan harapan sih sebenarnya, memang harus kita kan inginnya pas tema juga kan 17 Agustus ini adalah merdeka dari COVID. Nah, jangan juga mengharapkan dari pemerintah yang selalu memberikan informasi. Memang kewajiban pemerintah memberikan informasi karena itu bagian dari pelayanan kan. Tetapi kalau RT/RW punya inisiatif juga tidak salah untuk memperketat PPKM di wilayahnya. Dan Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu atau PIHABI Provinsi Kalimantan Tengah sudah ikut terjun langsung penanganan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Dulu kita ikut penyemprotan, ikut juga pembagian bansos dari kas kita aja dan sendiri, dan juga kita juga malah terlibat melakukan edukasi dan sosialisasi melalui lagu-lagu kita bang ya, lagu-lagu kita maupun lagu-lagu maupun himbauan. Nah, sekali lagi ini juga bentuk kepedulian kami juga. Ayo kita taati, patuhi protokol kesehatan, anjuran dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati, Wali Kota di daerah masing-masing, supaya kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran luasan COVID-19 ini.